Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mengadakan ibadah rumah tangga. Kita bersyukur karena firman Tuhan akan ditaburkan. Untuk itu saudara-saudara, mari lebih dulu kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara, kita awali dengan kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau malam hari ini anak-anak-Mu ya Tuhan boleh beribadah bersama, walaupun ya Tuhan lewat online ya Tuhan. Biar ya Tuhan semua orang yang mengikuti ibadah ini Engkau jamah untuk terbuka terhadap setiap firman dan pujian. Dan biarlah ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik saudara, kita akan nyanyi sekali lagi, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun
berdoa saudara. Bapa, jaga hati kami, pikiran roh kami, hidup kami ya Allah, untuk kami selalu ada di dekat-Mu dan kami merasakan tenang. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu mengcover kehidupan kami, menolong kami. Bapa, hari ini nasihati anak-anak-Mu dengan kuasa firman-Mu. Hari ini Tuhan Engkau didik anak-anak-Mu, Engkau ajari tentang Engkau Allah yang luar biasa. Dan Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita akan buka firman Tuhan dari Mazmur 62. Kitab Mazmur pasal yang ke-62. Ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanyalah Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Shalom saudara. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini sebenarnya ya saudara-saudara memang harus tenang. Sebab kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa menguasai masalah. Bahkan masalah yang akan menguasai kita. Ketenangan itu harus kita miliki. Nah saudara-saudara, pada umumnya orang bilang, oh kalau banyak uang aku tenang. Oh kalau aku dekat pejabat besar aku tenang. Ya. Oh aku tenang kalau anak-anakku sudah selesai kuliah. Ya dan macam-macam lah saudara ya. Tetapi Daud mengatakan aku tenang kalau aku dekat Allah. Ini luar biasa saudara ya. Daud berbeda dengan dia nggak mengatakan kalau aku banyak uang aku tenang. Tapi dia katakan kalau aku dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangannya justru karena dekat Allah. Kenapa saudara-saudara bisa seperti itu? Karena Daud tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terkalahkan, pencipta alam semesta, yang firman-Nya penuh dengan kuasa dan keajaiban. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes juga jelas di situ ya, bahwa hanya dengan firman segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan pada Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Baik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ini luar biasa sehingga Daud merasa tenang karena tidak ada hal yang membuat dia jadi gelisah, tidak ada hal yang membuat dia jadi takut saudara. Daud sudah mengalami bagaimana Allah itu mendampingi, menyertai, memberikan jalan keluar, memberkatinya. Dia sudah mengalahkan saudara Goliat, padahal Goliat sangat besar. Daud itu kecil saudara, mungkin seperti jari tengah dengan jari kelingking ya. Daud Goliat pakai perlengkapan perang yang lengkap. Daud tidak pakai apa-apa, hanya dengan bandring, dengan batu itu saudara, dia bisa mengalahkan. Ini pertarungan yang mustahil sebenarnya Daud untuk menang, tapi Daud mengalami kemenangan. Karena apa tadi saudara? Dia hidup dengan Tuhan, dia tenang, dia tidak gentar menghadapi Daud. Ya, kadang-kadang kita juga menghadapi Goliat ya saudara. Nah kadang-kadang saudara, tahun-tahun ini juga kita menghadapi banyak Goliat. Goliat penyakit, Goliat COVID tadi, Goliat keuangan, Goliat macam-macam yang menjadi ancaman.
Tapi orang-orang yang hidup dengan Tuhan, dia tidak takut dengan apapun juga. Karena dia percaya Allah sedang bekerja, Allah sedang memberikan jalan keluar, Allah sedang menyelesaikan masalah anak-anaknya. Dia tetap tenang, saudara. Jadi ketenangan ini berkaitan dengan pengenalan dan pengalaman manusia dengan Tuhan. Dan Daud sudah mengalami hal itu, sehingga dia tenang, dia tidak takut. Ya, dia mengalahkan bangsa Kanaan, bangsa Filistin, Amalek, dan semua bangsa-bangsa, saudara, yang jumlahnya kadang-kadang lebih besar daripada pasukan Israel. Tapi ketika dia memimpin, dia serahkan kepemimpinan itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang berperang untuk Daud, maka dia selalu berkemenangan. Ini luar biasa, saudara. Kita juga harus seperti itu. Kita harus belajar menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan, belajar melihat kuasa Tuhan, belajar melihat Tuhan yang nyata, bukan dalam angan-angan, tapi pengalaman hidup ini, saudara. Ya. Dan kita lihat bagaimana Saul berusaha menangkap dia karena Saul cemburu, tetapi dia selalu terluput karena apa? Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang diamini juga oleh Daud, sehingga saudara-saudara, dia selalu tampil menjadi sangat ajaib karena dia selalu melibatkan Tuhan. Maka dia katakan, hanya dekat Allah aku tenang. Ya. Daud juga mengalahkan binatang-binatang buas waktu dia dulu masih menjadi penggembala domba. Ketika binatang-binatang buas itu menyerang domba-domba yang digembalakan oleh Daud, dia rebut kembali, dia lawan binatang-binatang buas itu, dan Daud selalu bisa mengatasinya. Ini sungguh luar biasa. Sampai dia diangkat jadi raja. Dari seorang gembala domba menjadi raja. Ini sangat sebenarnya mustahil. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang hebat, sehingga bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 ya. Nah, saudara-saudara, kita juga harus seperti itu, mengalami Allah di jalan hidup kita, mengenal Allah lebih jauh lebih dalam, mengalami perjumpaan yang kuat, percintaan yang kuat, mujizat-mujizat setiap hari, sehingga kita tidak gentar menghadapi masalah keuangan, ekonomi, ekonomi atau keuangan atau sakit penyakit, ancaman, fitnah, apapun juga. Ketika saudara bersama dengan Tuhan, semua kejahatan tidak bisa menyentuh saudara, karena Tuhan perisai saudara. Dan Daud katakan, Allah itu gunung batuku, ya, di ayat yang kedua dari Mazmur 61. Ya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, ya. Hanya dialah gunung batuku, ayat yang ketiga, dan keselamatanku. Jadi Allah dikatakan sebagai gunung batuku. Jadi gunung batu itu tidak bakal hancur kena petir, kena hujan, badai, ataupun juga apapun angin, ya. Orang kalau masuk ke lubang gua di gunung batu aman, ya, bisa beristirahat, dan gunung itu tidak akan goyah. Itulah digambarkan oleh Daud, ya, saudara. Jadi dia adalah tempat kubu keselamatan, tempat keselamatan. Kita juga gitu, saudara. Jangan kita lari kepada bangsawan, dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kita lari kepada orang-orang yang kelihatan gagah, tapi larilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sujudlah kepada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak. Kemarin kita baru khotbah tentang Hana hari Minggu. Bagaimana dengan segala kesedihannya, dalam segala pergumulannya, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban. Ya, Imam Eli katakan tahun depan engkau akan mendapatkannya. Tuhan akan menjawab doa-doamu, dan tahun depan kemudian Hana dapat anak, ya, laki-laki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada Mazmur 62 ayat 6 ini dikatakan demikian, ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi hanya Allah harapannya Daud, nggak ada yang lain. Kita juga harus seperti itu. Kita harus bertahan. Jangan berharap kepada orang kaya.
Jangan berharap pada pembesar-pembesar, jangan berharap pada raja, tapi berharap pada raja dari segala raja, Tuhan penguasa alam semesta, ya. Dan pada ayat 8 juga dikatakan bahwa Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara-saudara, nggak semua orang bisa seperti itu, ya. Kenapa Daud bisa seperti itu? Karena Daud mengenal Allah, Daud mengalami Allah. Bagaimana cara mengalami? Ya percaya 100%, bergantung kepada Tuhan 100%, baru ngalami. Kalau kita ragu-ragu, mikir-mikir bener gak ya terjadi? Nggak akan terjadi, saudara. Allah mau dipercaya 100%, ya. Dan di sini pada ayat 19 juga dikatakan, percayalah kepadanya, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, ya. Curahkan apa yang ada di beban saudara, ya, di hati saudara, problem saudara, kesedihan saudara, ketertekanan saudara, sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan suatu jawaban, ya. Karena apa, saudara-saudara? Karena Allah selalu mendengar doa anak-anaknya. Allah tidak pernah menutup telinga bagi anak-anaknya, menjawab doa dan pertanyaan anak-anaknya. Dan Allah kita selalu peduli. Allah kita selalu peduli. Maka ada lagu kan begitu. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Itu lagunya, saudara. Itu ungkapan iman, ya, dari suatu kehidupan orang percaya. Dan yang berikutnya, Allah kita tidak pernah gagal, ya. Jadi Daud itu nyaman. Kita juga harus mengalami hal yang sama. Kemudian Daud juga mengenal bahwa Allah yang dia sembah atau Bapa kita, Yesus dan Roh Kudus, adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, yang sangat memperhatikan teriakan doa kita, yang sangat memperhatikan keinginan hati kita, yang memperhatikan doa-doa penyembahan kita, ya. Dan berikutnya juga Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kekuatan, kuasanya yang tidak pernah terbatas, Allah yang tidak terkalahkan, Allah yang begitu hebat, ya, Allah yang setia. Dan sekali lagi, itu dialami sama Daud. Kita juga begitu, saudara. Kalau kita mau mengenal Allah, kita lebih jauh, kita harus punya pengalaman lepas pengalaman. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita harus punya pengalaman lebih jauh, lebih dalam kepada Tuhan. Baru kita bilang, tenang, pasti ada jalan keluar. Tenang, pasti ada jawaban. Tenang, pasti ada kesembuhan. Tenang, pasti ada kuasa yang menyertai. Jadi memang tenang, Allah itu membuat kita tenang, bukan gusar, ya, bukan gusar. Untuk itu saudara-saudara, jumpailah Allah setiap hari, sayangi Dia, terus bergumul dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan setiap hari. Setiap masalah serahkan, masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, sangat besar, serahkan pada Tuhan, dan Dia pasti bertindak. Tuhan berkati kita semua, amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 49 bait yang pertama dan yang kedua. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, firman-Mu selalu berkemenangan, firman-Mu selalu jaya dan tidak pernah gagal.
firman-Mu ya dan amin. Ajarkan Tuhan anak-anak-Mu untuk percaya penuh pada firman, karena Engkau ciptakan alam semesta dan segala isinya ini hanya dengan firman, karena firman adalah Engkau ya Tuhan. Ajarkan ya Tuhan untuk kami selalu bergantung, kuatkan kami untuk bergantung pada setiap perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena firman Tuhan membuat kami tenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk adanya sidang istimewa hari Jumat ya Tuhan, Kau berkati supaya semua berjalan dengan baik. Demikian juga di waktu yang akan datang, minggu akan datang akan sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode juga Engkau berkati ya Bapa. Ibadah minggu besok Kau berkati supaya Tuhan semua pelayanan berjalan dalam bimbingan Tuhan. Dan hari Sabtu juga ada doa pagi ya Tuhan. Hari Sabtu juga ada pernikahan Tuhan. Hari Jumat juga ya Tuhan ada general repetisi dan juga ya Tuhan rapat sidang istimewa. Terima kasih Bapa, kami percaya semua bisa berjalan dengan baik atas pertolongan Allah Bapa dan Roh Kudus, dan kami tetap tenang di dalam menjalani semua aktivitas gereja. Berkati seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Simanjuntak ya Tuhan, Kau sembuhkan. Demikian juga Anggi ya Tuhan, Kau sembuhkan dari sakit penyakitnya. Pak Tok ya Tuhan, Engkau juga Engkau sembuhkan. Dan juga yang lain-lainnya Tuhan, yang hamba tidak mengerti, jemaat GKO Kristus Raja ataupun majelis, seandainya mereka sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan untuk kameramen ya Tuhan, organis, song leader, juga ya Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah. Engkau sayangi satu persatu, baik Bapa, Ibu, anak-anak ya Tuhan, kebutuhan mereka semua Engkau berkati. Dan biar mereka menjadi keluarga yang ilahi. Terima kasih Bapa. Kalau mereka punya kekurangan-kekurangan, Engkau lengkapi mereka. Ajar mereka tenang menghadapi apapun juga, karena Allah kami adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah kami adalah Allah yang mendengar, Allah yang menjawab, Allah yang mengerti, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang memberkati, Allah yang peduli. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama.
Saudara, kita mendoakan persembahan kita. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan Tuhan mampukan mereka untuk membawa ke gerejamu yang kudus sebagai ucapan syukur karena kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berkati ya Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, supaya melalui persembahan ini pelayanan di GKO Kristus Raja tetap bisa berjalan. Dimuliakan Kau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini. Saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Bait yang pertama. Di jalan berdiri oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas ibadah pada malam hari ini. Dan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kuatkan anak-anak-Mu untuk tetap tenang menghadapi apapun juga. Karena Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang menolong, Allah yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami semua iman yang supranatural untuk mengalahkan dunia ini. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dan Tuhan, saat ini Tuhan kami akan berpisah. Berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati kita semua saat malam.